Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, di sini kita kedatangan bintang tamu ya. Tapi sebelum kedatangan bintang tamu, saya jangan sampai juga lupa untuk memperkenalkan diri. Ini nama saya Cahyo. Di sini saya sebagai moderator. Kalau di sesi sebelumnya saya sebagai pembicara, di kali ini saya sebagai moderatornya. Nah, di sini udah kedatangan dua bintang tamu yang seru banget. Dari kita sapa dulu ya bintang tamu yang pertama dari Hack Lab. Halo, Mas Aga. Halo Mas Ayo, Apa kabar Mas Aga? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya saat ini apa? Wah sibuk banget lah pokoknya. Oke, susah ya Apa jadi aja. orang sibuk. Oke. Oke, yang kedua dari Mandatek. Halo, Mas Arwan. Hai. Apa kabar Mas Arwan? Baik alhamdulillah Mas Ayo. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya Sangat sibuk juga. sangat sibuk. Oke, jadi kita di sini kehadiran bintang tamu yang sangat-sangat sibuk semua. Yang satu sibuk sekali, yang satu sangat-sangat sibuk. Saya juga nggak tahu sebenarnya kesibukannya apa. Mungkin bisa dilihat dari wajahnya, kalau misalkan kameranya bisa di zoom, kelihatan dari matanya gitu. Dari mana Kadang aja itu ya? mata itu mencerminkan betapa sibuknya seseorang. Oh, Oke, nah sebelum kita mulai lebih lanjut, di sini saya akan membacakan rule seperti biasa, rule tentang event ini. Dimana rule-nya ini yang pertama, selama berjalannya event tolong di mute ya teman-teman, tolong di mute. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di chat, kolom chat. Oke ya, kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom chat. Jadi untuk teman-teman silakan mute, kameranya dimatiin aja. Tapi kalau ada pertanyaan langsung aja tanya di chat. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong menggunakan nama asli. Nah, karena setiap ada event seperti ini, kami itu selalu memberikan giveaway bagi orang yang beruntung. Jadi kalau teman-teman bertanya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu akan kita checking satu persatu di akhir sesi. Siapa yang beruntung dan itu akan ditampilkan gitu pemenangnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan melakukan tindakan yang tidak etis. Misalkan menggunakan foto yang berbau sara gitu atau apapun lainnya. Nanti teman-teman bisa langsung di-kick oleh tim admin. Oke ya. Jadi tolong patuhi peraturan supaya kita semua berjalan lancar, dan ya materi ini benar-benar sangat-sangat bagus sekali dan taati aturan. Oke, sekarang seperti biasa saya akan mulai dari menanyakan dulu. Jadi di sini tuh sudah ada Hack Lab, sudah ada Mandatek. Pasti kan teman-teman penasaran juga nih, Hack Lab itu apa sih? Atau hacker laboratorium atau apa gitu. Ya kan Hack Lab gitu kan, hacker laboratorium. Nah, terus ini Mandatek juga. Mandatek itu apa sih? Soalnya kan manda apakah sama dengan mandatnya teknologi atau apa gitu kan. Nah, sebelum mulai lebih lanjut, saya ingin Mas Aga dan Mas Arwan memperkenalkan dulu Hack Lab itu apa, Mandatek itu apa. Monggo, mulai dari Mas Aga. Oke, terima kasih Mas Ayo. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hack Lab itu apa? Hack Lab itu sebenarnya ya kita sudah melalui beberapa kali pivot ya. Tapi kita tidak pernah jauh-jauh dari dua keyword sebetulnya. Yang pertama adalah talenta, dan yang kedua adalah teknologi. Jadi keyword kita dua itu. Awalnya memang sebetulnya lebih ke kita bikin event, kita bikin workshop, pelatihan dan sebagainya. Cuma justru pada saat pandemi kemarin kami melihat ada hal yang yang mungkin bisa dibilang paradoks. Kan ada banyak layoff dan sebagainya. Harusnya logikanya adalah dapat talent jadi lebih mudah dong, karena banyak kena layoff dan sebagainya. Tapi nyatanya tidak gitu. Oke. Nah, ini sesuatu yang kok masih sos juga ya gitu. Nah, akhirnya dari pengalaman kami juga sebelum itu bantu beberapa company atau startup untuk setup tim. Nah, kami akhirnya pivot yaitu sekarang ke placement. Jadi kami ini posisinya ada di antara perusahaan dan juga talenta. Kami menghubungkan keduanya. Jadi istilahnya tagline kami adalah we make people works. Gitu. Jadi kita bantu talenta untuk membangun karir mereka, mempertemukan mereka dengan peluang yang lebih baik. Oke. Ingat ya, keywordnya talenta sama teknologi. Gimana menjadi bridge antara si talent dan dengan teknologinya atau placementnya sekarang ya. Oke, menarik. Soalnya ya ibaratnya kemanusiaannya dapat ya Pak ya.
ya Mas ya, manusianya dapat, bisnisnya juga secara bisnis ya memang itu ya Join, hack ya. itu juga join ibaratnya Ya. itu sangat berguna banget. Lanjut ke Mas Arwan, Mandatek Mas. Iya, oke. Jadi kalau dari segi nama, jadi Mandatek itu kan nama panjangnya, itu kan Mandatek Mataram Mukti. Jadi ceritanya awalnya itu dari memang pendiri-pendiri Mandatek itu kan dulu suka dengan keris. Ya. Suka dengan keris, maka kemudian ada beberapa koleksi-koleksi yang tua ya, koleksi yang banyak sejarah. Ada yang koleksi kerisnya Pangeran Diponegoro, ada yang koleksi kerisnya Pak Harto juga gitu ya. Jadi akhirnya kemudian dari situ kita tuh merasa mendapatkan mandat untuk melanjutkan budaya ini, kemudian kita membingkainya bukan dalam mistis gitu ya, tapi membingkainya itu dalam sesuatu yang lebih islami dan lebih modern. Sebenarnya filosofinya seperti itu dari namanya. Makanya kemudian mandatek ya. Nah, jadi yang tek ini kan kita mendapatkan mandat, tapi yang teknologinya sisi teknologinya, makanya namanya Mandatek. Nah, kemudian yang kita lakukan di Mandatek ini ya mungkin kita belum lama ya, mungkin baru setahun lebih, beberapa bulan gitu ya. Ya, jadi kita masih pemain baru, saya pun juga di usaha juga masih baru. Jadi yang kita lakukan adalah kita support ke perusahaan-perusahaan. Jadi yang kita lakukan biasanya kita join dengan perusahaan untuk membuat sebuah produk. Ya, jadi bukan basisnya bukan project, ya, tapi kita basisnya kerjasama. Jadi kerjasama, kemudian kita bikin produk, kita kembangkan bareng-bareng produk itu. Ya. Modelnya kayak gitu, Mas Ahil. Oke. Jadi yang satunya ini bridge ya dari segi apa ya? Talent. Yang satu lebih dari segi produk. Yes. Oke, menarik. Jadi ternyata di dunia IT itu nggak serta-merta kita hanya berpikir dari produk, karena kebanyakan kalau software host kebanyakan mengerjakan based on produk, based onnya produk. Tapi ternyata juga ada yang based onnya talent. Dan saya jadi tergelitik ini buat pertanyaan buat Mas Aga nih. Apakah tadi kan talent terus ada placement gitu. Kalau misalkan seperti itu untuk potensi teman-teman di seluruh Indonesia ya, terutama di seluruh Indonesia, karena sekarang ini udah modelnya WFH, dari WFH udah mulai mengenal kerja remote, potensinya seperti apa? Ya, jadi dengan adanya pandemi orang akhirnya terbiasa untuk kerja remote gitu. Tapi by nature kan profesi digital ini memang bisa dikerjakan secara remote kan. Jadi ada pandemi atau tidak, itu sebetulnya sudah bisa dengan remote. Dan kayaknya banyak ya teman-teman kita dulu yang mereka memang dari awal itu sudah bekerja secara remote, misalkan dengan perusahaan di luar negeri atau mungkin perusahaan di kota lain. Jadi ya peluangnya justru lebih terbuka lebar lagi sejak adanya pandemi, karena dari sisi industrinya semakin aware gitu. Mungkin dulunya sebelum pandemi mereka nggak mau remote, taunya ya harus ngantor onsite gitu kan. Tapi setelah dipaksa oleh situasi keadaan, mereka akhirnya baru terbuka, ternyata bisa ya gitu. Nah, akhirnya sekarang muncullah istilah yang namanya flexible working style gitu ya. Mau ngantor silakan, mau dari rumah ya monggo. Nah ini bisnis prosesnya yang kemudian di tweak, disesuaikan gitu. Jadi peluangnya sebenarnya sangat luar biasa, lebar gitu. Dari mana-mana. Bahkan kita di Hacklab sendiri salah satu tim kita juga ada yang dari Maluku. Wow. Dan itu tim bisnis. Oke. Bukan technical gitu. Oke. Bisnis pun bisa di remote gitu. Di era sekarang semuanya bisa di remote. Agree. Oke, menarik ya dari Maluku. Nah, itu kan dari segi talent. Kalau dari segi produk, gimana nih Pak? Ibaratnya produk itu tetap ujung-ujungnya butuh talent ya. Iya. So, apa yang dilakukan Mandatek nih? Iya, gini. Jadi mungkin ceritanya agak panjang dulu, nggak apa ya? It's okay. Saya kan dari 2014 itu saya udah kerja remote dengan perusahaan Australia sampai sekarang. Dan akhirnya dari situ saya merasakan bahwa kerja remote itu lebih nyaman ya. Jadi saya bisa di rumah gitu ya. Kemudian bisa sambil kerja gitu kan, sambil ngadep anak istri kan, tahu anak
dari berangkang sampai berdiri sampai lari-lari tuh tahu gitu. Iya. Karena kerja remote. Iya, kan itu. Oke. Akhirnya saya sendiri merasakan, oh ya sudahlah, nanti kalau misalkan saya punya usaha, ya usaha saya tuh memang dari awal tak desain untuk remote. Ya. Jadi Mandatek ini memang kita dari awal tuh juga remote, Mas. Jadi sekarang kan salah satu jadi kita memang masih kecil ya, Mas Aga. Jadi pekerja kita tuh ada yang dari Klaten, ada yang dari Situbondo, ada sama yang dari Aceh. Nah, itu kan. Maluku Aceh ya. Iya, Mantap. ya, mungkin jaraknya kira-kira hampir sama. Hampir sama ya. Ya. Cuma ya dengan seperti itu justru malah kalau bos saya yang di Australia itu istilahnya dia gini, dulu pas awal-awal pandemi itu saya nanya ke dia kan, ngaruh nggak ini COVID gitu. Dia bilang zero impact tadi. Oke. Ya, jadi ya bagi Mandatek pun juga sama, zero impact juga. Ya alhamdulillah. Karena ya itu karena memang dari awal kita desainnya model kerja remote gitu ya. Oke. Dan kalau kerja namanya company culture itu kan kadang berubahnya susah nih Mas Ageng. Jadi kalau misalkan dari awal itu onsite terus dengan pandemi itu dipaksa untuk diubah jadi remote itu kan kadang proses transisinya agak susah. Oke. Tapi ketika dari awal itu sudah model remote gitu ya, ya kemudian ketika terpaksa harus remote juga ya kita nggak ada, tinggal nerusin aja. iya, Tinggal nerusin aja, benar. Iya. Benar. Geng. Tapi di sini saya bisa ngeliat dari dua sisi nih. Iya. Yang satu itu dari segi sudah punya karyawan karena produk ya modelnya. Yang satunya mengirimkan talent ke sebuah company. Ada istilah karena sekarang ini WFH, ya banyak teman-teman itu mengeluhkan dan menyukai. Itu dua sisi yang yang berbeda. Yang menyukai karena ya benar-benar seperti yang kata Pak Arwan bilang, dia bisa kerja di mana saja, bangun tidur masih koloran langsung kerja gitu ya. Yang penting minum air putih, cuci muka kelihatan rapi gitu, bawahan nggak tahu apa gitu. Ada juga yang merasa kerja remote itu seperti 24/7. Nah, nggak ada batasan. Pertanyaan saya untuk teman-teman pembicara nih, kalau dari Hack Lab kan memberikan talent ke perusahaan-perusahaan tertentu, gimana memberikan informasi bahwa culture perusahaan itu seperti ini, apakah dia akan bekerja 24/7 seperti itu dan lain-lain, apa yang Hack Lab lakukan gitu supaya si talent ini juga trust, oh saya nggak bakal kerja 24/7. Oke, ya. Jadi mungkin saya cerita bisnis prosesnya dulu ya kalau di Hack Lab. Misalkan ada inquiry masuk begitu dari satu perusahaan, dari satu klien. Saya minta dicarikan programmer X, katakanlah seperti itu. Kami akan memastikan requirement-nya itu apa saja, termasuk juga working style-nya itu seperti apa gitu. Apakah on-site, apakah remote, atau bagaimana, itu semua kita tanyakan juga sedetail-detailnya. Nah, kenapa? Karena ini nanti yang akan kami informasikan juga ke sisi kandidatnya. Nah, setiap kali ada kandidat masuk, itu kami melakukan screening dulu, Mas. Oke. Gitu. Jadi ada proses screening dulu di kami, baru yang memang memenuhi requirement dari klien itu baru kami feedingkan. Jadi misalkan yang lamar ada 100 misalkan, itu tidak 100-nya otomatis kami feeding gitu. Oke. Ada screening dulu di sisi kami gitu. Karena kalau 100 kami feeding semua, tidak ada screening, ya ngapain ada kami dong gitu kan. Oh iya, ya agree. kan? Oke. Dan di satu sisi kan itu juga sebenarnya membantu dari sisi klien. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menseleksi semua kandidat gitu. Jadi kita bantu untuk screening yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, kembali ke konteks pertanyaan tadi, jadi pada saat kita cari kandidat itu pun mereka sudah tahu apakah ini remote, apakah ini on-site atau hybrid atau bagaimana. Nah, itu sudah diinformasikan, sehingga yang kami sodorkan pun, yang kami feeding ke klien, itu sudah memenuhi kriteria itu. Nah, tinggal mereka nanti milih dari, misalkan dari 100 kita screening jadi 50. Nah, 50 ini kira-kira dari sisi klien mana yang memenuhi persyaratan lainnya. Nah, itu baru diajukan untuk interview. Prosesnya seperti itu. Prosesnya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman di sini mau join ke Hack Lab, oh bisa banget. Oke, bisa banget. Ya, tinggal ke hacklab.rocks, kemudian bikin akun di situ, bikin profile, masukin CV dan sebagainya. Jadi anytime kalau misalkan ada klien yang mencari requirement sesuai dengan kemampuan teman-teman, itu
kami akan dipanggil. Ya, akan Mantap. dipanggil. Oke, itu dari segi Hack Lab ya. Ya. Jadi gimana tadi itu proses dari teman-teman daftar sampai terjun ke placementnya, itu tahapannya itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada proses screeningnya dari Hack Lab pun juga sudah dilakukan. Terus screening di level perusahaan atau placementnya pun juga melakukan hal yang sama. Jadi ya teman-teman juga jangan terus ragu gitu, wah nanti berat dong screeningnya 2 kali. Ya jangan, karena di situ bagian dari apa mas? Ya kita proses ngebantu ya, ngebantu si klien, tapi juga mungkin membantu dari sisi talentnya juga gitu. Karena siapa tahu ada yang informasi yang mungkin kurang jelas, terus mereka masuk, oh mohon maaf ini yang dicari bukan yang seperti kamu misalkan gitu. Jadi daripada telanjur ke usernya kan, nah itu kita screening. Tapi kalau misalkan sudah sekali screening dan nextnya ada requirement yang sama lagi, nah mungkin bisa lebih cepat gitu loh. Jadi misalkan klien A dia cari iOS, kemudian klien B ada cari iOS juga. Nah kalau sudah screening di klien A, mungkin nanti yang di klien B screeningnya jadi lebih singkat lagi karena kita udah pernah melakukan screening sekali kan. I see. Oke. Benar. Karena udah kelihatan. Ya. Sebenarnya kita juga udah sering kayak gitu. Wah ini kayaknya yang kandidat yang kemarin cocok nih ditawarin ke ini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang Mandatek nih. Jadi kan Mandatek ini mengerjakan produk-produk di perusahaan-perusahaan tertentu ya. Based on-nya mengerjakan produk. Pegawainya pun remote juga. Full remote gitu. Full remote, ada yang di Aceh tadi kan. Nah, sekarang pertanyaan saya pun juga sama. Karena yang ditakutkan oleh teman-teman yang kerja remote itu pada dasarnya itu 24/7. Gimana Mandatek mengatur sistem supaya itu tidak terjadi? Iya. Jadi pertama gini Mas. Jadi seperti tadi saya sebut ya, itu namanya kan company culture, itu kan perlu dibentuk ya. Nah, kalau di Mandatek company culture-nya itu adalah kerja itu dari Senin sampai Jumat. Oke. Jadi Sabtu Minggu, kecuali kalau misalkan memang saya ini perlu banget ya, misalkan kalau ada kan satu yang harus standby itu yang server itu tuh bahkan malam-malam pun tak ganggu juga gitu loh. Man ini nggak hidup gitu kan. Malam-malam jam 2 pun juga misalkan perlu ya, tapi saya nggak pernah ya. Tapi alhamdulillah nggak pernah, tapi khusus untuk dia itu memang harus 24/7 ya. Tapi kalau untuk yang lain itu memang kita bikin company culture-nya itu kerja itu dari Senin sampai Jumat. Ya, kemudian untuk ini ya biar progresnya itu terjaga, itu memang kita bikin untuk setiap malam ya, itu ada daily meeting. Daily jam 8 malam itu semuanya harus datang untuk daily meeting. Ya, itu sih. Jadi ada daily meeting. Terus karena ini terkait dengan pekerjaan, apakah setiap task itu ada pengukuran berapa lama dia bisa mengerjakan task itu? Karena jangan sampai task yang diberikan over di situ. Ada nggak seperti itu, Pak? Ada. Jadi kan memang kita pakai GitLab itu kan, kalau di sana ada ini ya. Jadi estimated time-nya itu kan satu task itu estimated time-nya berapa gitu. Seperti itu yang kita bikin. Jadi udah terkonsep seperti itu ya. Ada estimasi time. Terus kalau dari Hack Lab juga sudah mengatur itu supaya karyawan tuh tahu placementnya itu seperti apa. Karena ya pasti diinfokan juga culture perusahaannya itu seperti apa. Itu ya. Jadi boleh ngasih tambah Mas. Boleh. Iya. Cuma gini Mas, namanya kerja remote itu kan ya kita fleksibel ya. Jadi kan kadang ada waktu di mana misalkan staff kita tuh lagi sibuk. Jadi misalkan kan ada yang lagi kuliah Mas. Jadi karena dia misalkan pas kuliah itu ada kesibukan gitu ya, harus mengerjakan banyak hal gitu. Maka kemudian dari awal misalkan dia bisa bilang, Pak, nyuwun ngapunten, saya yang hari kerja untuk 2 minggu ini saya nggak bisa full, jadi nanti saya ganti di weekend gitu. Ya, jadi untuk seperti itu tuh nggak masalah. Oke. Tapi kalau untuk yang kerja remote yang di luar itu kadang, saya dulu pernah punya klien orang UK. Jadi kalau biasanya kerja remote itu kan istilahnya tuh kita work from anywhere. Dulu pas saya kerja dengan klien orang UK ini, work anytime anywhere. Anytime anywhere. Iya. Ya, seperti ini yang mungkin perlu dihindari ya kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Karena saya yakin beberapa
kaum milenial ataupun yang terbaru sudah mulai aware, dia nggak mau serta-merta jadi pekerja yang wah 10 jam sehari oke, 12 jam sehari oke, 16 jam sehari kerja tipes nanti. Ya, kalau bisa jangan seperti itu ya, karena memang kita harus peduli juga sama diri kita sendiri gitu. Nah tadi karena menyangkut anak kuliah nih, nah saya mau nanya ke Hacklab nih, menerima talent anak kuliah nggak? Tuh, kenapa enggak? Oke, gitu ya teman-teman, menerima talent anak kuliah. Ya. Tapi semuanya kembali ke konteksnya ya. Lalu gini, kalau memang requirement-nya memperbolehkan dia itu masih kuliah gitu, ya kenapa enggak? Gitu. Jadi kami kembali ke kebutuhan klien sih. Dan satu hal lain adalah kan tidak melulu itu adalah apa istilahnya posisi yang full time atau maksudnya yang kontrak PKWT, ada juga yang intern atau magang. Magang juga ada? Ada juga. Oke, mantap. Nah, itu kan kita bisa bantu carikan juga bagi mereka yang masih teman-teman yang masih kuliah. Nah, kenapa enggak gitu. Dan kadang apa ya? Ada juga kok yang meskipun masih kuliah tapi dia mungkin sudah terlibat banyak project ya kan. Jadi skillnya atau kompetensinya itu masuk gitu. Nah, kenapa enggak? Ya tadi tinggal bagi waktunya bagaimana. Bagaimana kayak di Mandatek berapa banyak Pak yang masih kuliah? Oke, ada 2 yang masih kuliah dan saat ini menjadi sebagai apa di sana? Yang satu malah senior programmer. Wow. Iya. Senior programmer. Wow. Kuliah semester berapa? Semester 6 sekarang. Wah, itu harus ditutup namanya itu. Iya. Nanti ada yang semester 6 senior programmer. Iya. Nanti Menarik. kalau Saga tahu nanti bahaya. Iya. Nomor teleponnya berapa Mas? Link ini ya. Tapi mungkin ini agak keluar konteks ya. Yang seperti dia itu saya nggak tahu. Di kuliahnya masih bisa ngikutin nggak? Masih. Soalnya kan takutnya ada yang keteteran gitu ya. Iya, karena dia memang ini ya, kalau di Mandatek itu kan kita ada yang full time 40 jam, ada yang 20 jam. Nah, ini dia ngambil yang 20. Oke. Nah, itu sebetulnya bisa dikonversi dengan adanya MBKM Merdeka Belajar itu kan sebenarnya bisa dikonversi juga tuh jadi SKS. Iya, tapi dia ini sendiri sudah sama kampusnya sudah dialokasikan sendiri ke Tokopedia. Untuk yang itu, kampus Merdeka itu. Oh, gitu. Iya. Karena kita sama kampusnya belum ada kerjasama, ya jadi memang yang ada kerjasama baru Tokopedia, terus ya dia masuk ke program itu. Oh gitu. Ya, ya sebenarnya bisa. Ini talent menarik ya. Iya kan? Iya. Merdeka Belajar di Tokopedia, jadi senior programmer di Mandatek. Dia kuliah, Mandatek dan Tokopedia ada 3 nih. Talent yang menarik ya. Hati-hati ini. Jangan dicari. Bagus kami nih. Aset saya. Oke. Tuh, ini juga sebagai gambaran buat teman-teman tuh. Jadi kalau teman-teman mau berkarir, mau teman-teman itu baru lulus SMA atau baru awal-awal kuliah gitu, ya is oke kalau teman-teman mau berkarya, yang penting bisa bagi waktu dan perusahaannya memang membolehkan. Yang penting teman-teman juga harus bisa tahu batasan-batasan. Jangan sampai teman-teman hajar di full time, kuliahnya keteteran, kerjanya nggak fokus, berantakan semua. Nah, kalau ada pilihan kayak di Mandatek 20 jam sebulan ya, 20 jam seminggu, carilah perusahaan seperti itu, karena 20 jam seminggu paling tidak teman-teman masih bisa kuliah dengan baik. Itu menarik ya. Jadi ternyata di dunia startup software host, istilah kita mau kerja 20 jam ataupun 40 jam itu nggak ada masalah. Oke. Tapi pernah nggak dari Hacklab ketemu klien yang minta over misalkan 60 jam sampai 80 jam seminggu? 60 jam deh. 60 jam itu kan berarti ibaratnya nambah 14 jam sehari. Kalau 60 jam kayaknya belum sih. Sejauh ini belum. Belum ada ya ketemu klien yang seperti itu. Alhamdulillah sih belum. Okay. Ya jangan sampai yang ini yang lagi heboh itu kan 996 ya. Agree. Itu serem banget sih. Oke. Alhamdulillah soal sih belum sih. Ya, jangan sampai. Mandatek? Kalau saya mungkin ini Mas, mungkin bukan yang tentang jam ini, tapi mungkin nyinggung yang sebelumnya. Jadi misalkan ada kasus ekstrim gini ya,
Jadi ada 2 talent yang apply ke Mandatek. Satunya dia lulusan S1 kampus ternama dengan 100 sertifikat. Misalnya sertifikat sudah ikut kursus ini. Satunya dia umurnya 9 tahun tapi dia punya beberapa produk yang sudah terupload di Google Play misalkan. Bagi saya yang saya pilih mana? Yang 9 tahun, Mas. Oke. Ya. Ya, jadi artinya memang kalau dari segi kebutuhan perusahaan gitu ya. Jadi kadang ijazah itu penting gitu. Tapi ijazah itu kalau saya membaca ijazah itu ya, ijazah itu hanya berarti bahwa jenengan itu sudah pernah diajari dasar-dasar ini secara terstruktur kayak gitu. Oke. Kayak gitu saja, hanya sebatas itu. Bukan berarti bahwa ijazah nggak penting ya, karena saya juga S3 juga. Ya, tapi jangan kemudian mengandalkan bahwa dengan ijazah seperti itu Anda bisa apply gitu ya dengan ke perusahaan. Oke. Ya, karena justru malah skillnya itu yang penting. Oke. Karena menyinggung soal ijazah dan skill dan lain-lain, saya jadi penasaran nih sama Hacklab. Karena Hacklab kan ketemu banyak klien ya, ketemu banyak perusahaan yang membutuhkan talent. Pertanyaan saya sederhana sih, hal apa yang perlu dipersiapkan teman-teman secara general atau secara spesifik juga boleh supaya mulus sampai ke kantor klien gitu? Oh, ditempatkannya ya. Sebetulnya seirama dengan yang disampaikan Mas Wawan barusan gitu. Jadi dibandingkan IPK itu lebih yang lebih ditanya adalah KBA. KBA itu. Kamu bisa apa? Ini sengaja suruh nanya. Saya juga nggak tahu tadi KBA itu apa, saya keluarga berencana atau apa? Keluarga berencana aktif gitu. Ada IPK penting. Sekali lagi IPK penting. Kita tidak bisa memungkiri itu kuliah itu satu nilai ya jelas, terus kedua networking, berapa banyak sih opportunity yang datang dari teman kuliah seperti itu kan. Tapi kalau kita dari kacamata industri terutama tech sekarang itu yang dicari adalah portfolio, yaitu di KBA itu kamu bisa apa gitu. Karena gini, ada satu penelitian yang bilang pada saat seorang mahasiswa itu lulus ya, apa yang dia pelajari di bangku kuliah selama 4 tahun itu sudah obsolete 50%-nya. 50% itu sudah obsolete, sudah kadaluarsa. Apalagi di dunia teknologi yang bulan depan ada hal yang baru, minggu depan ada hal baru lagi, besok ada hal baru lagi gitu. Jadi mungkin yang tersisa dari apa yang diajarkan di bangku kuliah itu mungkin tinggal 10% gitu kan. Jadi ya acuannya kalau kita mengacu ke ijazah ya akan susah gitu. Jadi mau tidak mau ya dari karyanya, dari apa yang sudah dia bikin gitu. Nah itu tadi KBA tadi kamu bisa apa, seperti itu sih. Dan ada satu hal menarik juga dari survei, cuma sayang bukan yang itu. Bukan yang itu. Belum saya kirim. Ini another data lagi. Jadi kemarin kita sempat bikin survei kecil-kecilan gitu kan. Tapi ini konteksnya ke magang ya. Bahkan dari 10 perusahaan yang kita mintain untuk ngisi survei itu, pertanyaannya gini, apa sih yang menjadi pertimbangan utama dari perusahaan pada saat menerima anak magang? Ini konteksnya adalah anak magang yang masih kuliah begitu ya, S1 atau vokasi begitu. Pilihan jawabannya adalah kesesuaian jurusan dengan posisinya nanti, misalkan posisinya marketing, berarti dia harus jurusan bisnis gitu kan. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah portfolio. Terus opsi ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, yang dipilih paling banyak portfolio. Jadi even posisi magang pun belum ngomongin kerja loh ini, magang itu tuh juga yang dilihat portfolio ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih tahun-tahun awal kuliah ya, mungkin saran saya perlu bikin project atau terlibat di project-project yang ya walaupun itu pro bono, walaupun itu nggak ada bayarannya, tapi ya tetap harus diikutin karena pada akhirnya itu yang dilihat. Seperti yang disampaikan Mas Arwan tadi gitu. Karena ini menarik nih, soalnya masalah terkait project itu sebenarnya teman-teman kuliah itu tugas kuliahnya itu bisa sebagai project.
Iya. Contohnya gini, waktu saya S1 gitu ya, karena saya belum mengenal framework, masih ya teknologi lama gitu, saya ada membuat ya aplikasi sederhana untuk pariwisata. Ya itu sebenarnya bisa masuk portofolio. Bisa banget. Entah misalkan menggunakan PHP atau bahasa pemrograman lainnya, ya jadikan. Jadi teman-teman itu sebenarnya pada dasarnya ketika teman-teman masuk ke sebuah kelas, terus masuk ke sebuah materi, di situ membuat sesuatu, intinya membuat sesuatu ya, dan akhirnya teman-teman bisa, karena ujung-ujungnya kamu bisa apa? Iya, Ya, nggak ada salahnya itu jadi portofolio. Bener Mas? betul. Iya. Nah, gitu. Itu penting banget soalnya banyak yang lulus itu CV-nya kan banyak yang di-share di LinkedIn gitu ya, di link. Terus yang di-share itu malah sosial media, Iya. hobi, Iya. terus Sertifikat. sertifikat attended ya, Iya. bukan kompetensi karena itu Iya, dua iya, hal yang iya, berbeda. attended, Sertifikat attended bukan kompetensi. Iya. Yang itu ini untuk apa? Iya, betul. Tapi kalau teman-teman bisa, oh ya, aku nih selama kuliahnya pernah bikin apa aja sih? Oh, pas di Alpro bikin algoritma ini, terus ikut mata kuliah algoritma genetika bikin aplikasi untuk penjadwalan atau apa. Jadi kan portofolio. Betul. Bener ya Mas Iya, ya? Betul. Oke. Karena pada dasarnya saya yakin teman-teman yang fresh graduate, termasuk saya dulu juga gitu. Saya sebenarnya dulu itu juga bingung gitu mau masukin apa ke CV karena nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih gambaran. Akhirnya semua saya masukin. Organisasi dari saya SD saya masukin, SD organisasi apa? SD PMR sama Pramuka. Oh, ada ya? Oke. Keren kali. Jadi semuanya saya masukin gitu. Terus Iya. hobi, untung hobi enggak sih, karena saya juga malu hobi masa mancing gitu. Kayaknya kayak kurang gimana gitu. Kalau hobi ngoding kan keren gitu dimasukin di CV hobi mancing. Jadi ya saya yakin pasti teman-teman bingung dan ya itu saran yang bagus buat teman-teman untuk bikin portofolio. Ya, saya yakin di luar sana banyak kok kesempatan untuk kita melakukan pro bono gitu. Jadi sukarela ya. Misalkan ada misalkan sebuah kegiatan sosial gitu. Terus kita bantu untuk buatkan websitenya atau kita bantu untuk buatin aplikasinya. Udah ini pakai aja gratis. Itu kan sudah jadi satu portfolio tersendiri gitu. Jadi hal-hal kecil yang mungkin saya yakin di sini yang nonton semuanya jago-jago ya. Hal yang kecil teman-teman bisa lakukan itu tuh bisa diakui sebagai portfolio. Iya, betul. Oke, hal-hal kecil Ya. itu bisa diakui sebagai portofolio. Tambahan boleh? Monggo. Iya. Jadi kita sebagai orang IT ini kalau menurut saya itu kita ini blessed gitu. Kita apa istilahnya ya? Beruntung banget ya. Kenapa gitu? Jadi salah satunya itu adalah yaitu tadi masalah portofolio itu kita gampang gitu loh untuk menunjukkan. Misalkan ada tugas kuliah tadi atau misalkan kita punya membantu di organisasi tertentu untuk bikin website itu gampang untuk ditunjukkan. Ya. Oke. Jadi kadang jurusan-jurusan lain selain IT itu susah gitu loh bikin portofolio. Kayak misalkan istri saya kan orang hukum ya. Orang hukum nanti portofolionya apa coba? Cari masalah. Jaksa. Iya. Ya benar. Iya, makanya kan Oke. dia kalau misalkan mau ke pengadilan yo. Iya. Ya enggak mungkin dong, dia juga masih belum lulus misalkan kayak gitu kan. Tapi kalau kita orang IT itu bahkan kita umpamanya ya, saya punya teman orang matematika kemudian dia sekarang punya perusahaan IT. Ya, artinya IT ini self educated pun juga sebenarnya itu bisa bikin portofolio gitu loh. Iya kayak gitu. Oke. Iya. Ya, benar banget. Iya. Bahkan kalau teman-teman sekalipun bukan jurusan IT ya, karena ibaratnya tuh gini, karena nggak selamanya kita itu kuliah karena tahu apa yang mau kita ambil di sana. Karena kayak saya gitu, saya juga sebenarnya nggak tahu jurusan teknik informatika itu apa. Karena dari dulu saya pengen kerjanya di perkebunan. Cuma karena nggak keterima, terus ibu saya di divisi SI kayaknya keren gitu ya informatika. Oh ternyata gini. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah, jadi kalau teman-teman itu misalkan terus sudah kuliah semester akhir dan teman-teman itu punya ketertarikan tertentu, misalkan contohnya SEO itu kan bukan teknis banget ya, tapi dibutuhin banget nggak, Mas? SEO itu betul-betul lagi dibutuhin banget. Terus digital marketing terutama karena saat ini lagi digital banget. Ya, silakan bikin portofolio untuk itu. Teman-teman kalau bingung ya sederhananya sih ini gambaran aja buat teman-teman. Teman-teman bisa melakukan riset, coba dari teman-teman itu bikin situs yang gratisan. Gratisan itu kan banyak ya.
bikin situs yang gratisan. Coba gimana caranya situs itu, kalau teman-teman mau jadi SEO, gimana caranya situs itu pada keyword tertentu bisa di halaman pertama Google. Itu bisa jadi portofolio pasti kan? Bisa banget. Sederhananya kayak gitu. Iya. Jadi indikasi KBA tadi langsung terbukti. Ya, betul. Oke, mantap. Sedikit pengalaman boleh Mas? Boleh, silakan. Jadi saya itu Alpro 1 dapat C, algoritma pemrograman 1 dapat C. Sama. Saya akhirnya jadi dosen loh Mas, walaupun Alpronya C. Sama. Suhu ya. Dia itu suhu saya. Iya. Sama. Dosen saya juga. Ya, ini dulu mahasiswa saya dulu. Ya. Oke. Dosennya untuk C terus Mahasiswa saya kan. Oke. Terus saya ulangi akhirnya dapat B. Ya, terus algoritma Alpro 2 saya dapat B. Nah, tapi saya itu baru suka dengan pemrograman ketika saya di semester 3 akhir. Karena apa? Karena ketika itu saya diajak sama kakak kelas saya itu untuk ngerjain satu program untuk sistem informasi kemahasiswaan itu di salah satu kampus kecil lah. Jadi apa namanya, dulu PKS itu kan mereka punya satu kampus kecil di Jakal itu, Partai Keadilan kan. Ketika itu masih Partai Keadilan, bukan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi punya kampus kecil di sana, terus kita bikin sistem informasi manajemennya kemahasiswaannya. Nah, jadi justru dari situ tuh ternyata saya bisa ya gitu. Jadi sebelumnya itu saya memang tidak, kenapa tak pikir-pikir ya, kenapa kok saya tuh Alpronya C ya? Ya karena saya tuh nggak tahu gitu ini sebenarnya gunanya untuk apa gitu. Jadi saya tuh nggak punya kerentak gitu, bahasa Jawa itu nggak punya kerentak. Ya, jadi kadang seperti itu. Mungkin kalau saran saya bagi teman-teman gitu ya, kalau misalkan teman-teman di jurusan apa, coba melakukan sesuatu yang bikin produk di jurusan itu. Misalkan teman-teman di informatika ya bikin website untuk sesuatu yang benar-benar dimanfaatin walaupun kecil. Teman-teman orang kimia misalkan coba untuk ngolah jelantah ya jadi apa misalkan kayak gitu kan. Jadi sesuatu yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan sehingga kalau sudah punya produk itu nanti ada proud gitu loh, ada kebanggaan gitu. Nah, jadi justru dari situ pertama ada bangga, kedua ada portofolio tadi. Oke. Jadi memang butuh apa ya? Titik poin kita supaya bisa gitu. Yes. Ya sama sih, saya juga gitu sih. Soalnya jujur waktu saya kuliah tuh semester 1 IPK saya nggak nyampe 3 tuh rasanya gimana gitu. Ini salah jurusan Popie, Alpro C. Jadi kayaknya tuh gimana gitu. Jadi kayak sesuatu yang salah gitu, tapi ya alhamdulillah lulusnya nggak gitu. Nah, ini sedikit gambaran juga. Jadi setelah saya kuliah ternyata ada beberapa hal titik poin yang memang mungkin teman-teman harus bangun. Salah satunya adalah produk tadi, biar ada rasa bangga juga. Yang kedua, teman-teman juga bisa, karena kalau teman-teman di sini masih kuliah ya, karena kebanyakan juga masih kuliah, teman-teman juga bisa bertanya ke dosennya. Kalau teman-teman masuk ke sebuah kelas, tanyakan ke dosennya, Pak, tujuan dari kuliah ini apa? Karena waktu saya kuliah di beberapa mata kuliah, saya ikut kelas itu karena memang dijadwalkan ada kelas itu. Iya. Tapi saya bingung ini kelas untuk apa. Sampai di akhir tuh tujuannya ini toh. Nah itu teman-teman tuh bisa nanya, sehingga teman-teman punya pemikiran di akhir kelas bisa buat sesuatu yang ujung-ujungnya portofolio lagi gitu. Oke. Tapi kita belum termasuk ini ya, yang ada yang lebih tersesat lagi soalnya. Gimana? Teman kelasku ada yang ini semester 1 bilang, aku kira kuliah di informatika tuh ini belajar Microsoft Word gitu. Mungkin mau ngoding pakai MS Word kali. Dia tuh kayak have no idea ini informatika itu jurusan apa sih, pokoknya daftar aja gitu. Pas keterima, ternyata kayak gini ya. Belajar MS Tapi alhamdulillah lulus juga. Ya kadang kayak gitu kan, jadi kita nggak tahu ya. Jadi dulu ada teman saya tuh yang dia nggak bisa coding, terus dia ikut jurusan multimedia kan, yang penjurusan multimedia itu. Nah ternyata di penjurusan multimedia kan banyak hitungan banyak coding kan gitu. Benar matematika nggak suka coding, malah ternyata masuk situ banyak coding gitu. Ketemunya itu lagi. Oke. Ini pembahasan yang menarik nih. Nah, sebelum lanjut, ini ada yang udah bertanya, 2 orang. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya. Jadi saya perbesar dulu. Oke, yang bertanya di sini ada 2 orang dari Mas David Rasidi nih. Ini saya kecilkan aja. Di sini
pertanyaan pertama dari Mas David Rasidi, saya ingin bertanya Pak, untuk saat ini programmer bahasa pemrograman apa yang kebanyakan sedang dicari-cari? Ini pertanyaan buat Hacklab sama Mandatek ya, yang dicari-cari, dan untuk Mandatek menggunakan bahasa pemrograman apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Mulai dari yang nyari talent dulu deh. Apa ya? Ya ini pertama kita harus sesuaikan dulu ya. Ini mau front end atau back end gitu. Itu yang pertama. Terus ya dari masing-masing itu apa ya, kalau biasanya sih kebanyakan ada Node.js, Golang gitu. Jadi sebetulnya apa yang trending sekarang sih. Dan sebelumnya Mas siapa tadi? Mas David. Mas David ya. Mas David mungkin paling simpel adalah coba buka lowongan, portal lowongan, kemudian di search gitu ya sesuai minatnya apa. Nah di situ bisa kasih sendiri gitu yang paling banyak dibutuhkan tuh apa. Saya nggak berani bilang satu bahasa pemrograman soalnya takut banyak ini versi beratnya. nanti kena. Nanti saya diserang lagi. Aja yang ngomong santai aja. Oke, nanti bagiannya taruhnya. Tapi poinnya gini sih, tadi yang saya bilang ya, teknologi itu kan selalu berubah ada yang baru lagi, ada yang baru lagi kan. Jadi nggak bisa gitu. Kalau saya jawab sekarang bisa jadi minggu depan tuh udah berubah lagi. Nah, gitu. Jadi kuncinya satu sih ya, kita tetap mengikuti aja apa yang sedang menjadi tren, apa yang sedang industrinya ke arah mana, ya itu kita ikutin terus. Jadi nggak pernah berhenti belajar sih. Oke. Kuncinya itu. Monggo. Yes. Monggo, Mandatek. Kalau di situ pertanyaannya kan yang digunakan bahasa apa? Iya. Ya, kalau itu saya bisa jawab. Yang kita gunakan adalah Node.js, Mas. Oke, Node.js ya. Karena kita kan kebanyakan yang kita kerjain web ya. Dan menurut saya yang paling ringan itu Node.js. Ya. Jadi baik di backend ataupun frontend kita pakai Node.js. Full JS berarti? Full JS. Wow. Ya. Nah, ini kita baru explore apakah mungkin nanti kita perlu untuk pindah ke Golang atau enggak gitu. Nah, tapi kalau saya ngelihat survei di Stack Overflow ya, itu Python yang paling banyak ya. Iya, cuman ya itu tadi sebenarnya mungkin tergantung apa ya. Ya Python itu kan kebanyakan dipakai di scientific, kemudian dipakainya di perusahaan-perusahaan yang mungkin biasanya sudah mainan machine learning itu kan mereka justru malah mainnya Python. Nah, jadi kadang kita tidak bisa ini ya langsung langsung mengaminkan kata-kata Stack Overflow misalkan. Oh, ini yang paling banyak Python terus kita fokus ke Python. Ya, kita lihat dulu sebenarnya konsumennya di mana gitu. Ya, kalau menurut saya memang untuk ininya masih banyak yang teknologi web gitu. PHP, Node.js, PHP. Soalnya Golang. Semuanya pada akhirnya kembali lagi kalau teman-teman kerjanya ingin di Indonesia, ya seperti yang kata dari Mas Saga tadi, cari lowongan pekerjaan, misalkan lowongan pekerjaan backend atau front end. Di situ teman-teman bisa ngeliat kok. Saat ini tuh yang sedang dicari itu apakah Golang, Python, Node.js atau apapun itu teman-teman bisa dapat. Soalnya ya kalau kita mengikuti Stack Overflow kan internasional tuh dunia. Yang sedang in apa itu yang pasti lebih tinggi. Tapi di sini kita kembali lagi, kita mau kerja di mana? Kalau di Indonesia, carilah lowongan di Indonesia dan dari situ teman-teman juga bisa tahu teman-teman mau mempelajari bahasa pemrograman apa. Nah, cuma yang perlu teman-teman perhatikan di sini seperti yang Mas Saga bilang, teknologi itu berkembang. Dulu waktu saya pertama kali bahasa pemrograman yang saya pelajari itu C++, lalu Java, lalu PHP, terus lanjut lagi Python, terus lanjut terakhir sekarang di Golang. Gitu. Apakah saya harus mempelajari tahu semuanya? Enggak. Saya fokus di salah satu dulu. Saya fokus di Java dulu. Fokus benar-benar di Java sampai benar-benar bisa bikin beberapa aplikasi menggunakan Java. Tapi ketika saya udah fokus, saya paham paradigma pemrogramannya, strukturalnya, beda struktural sama OOP, terus apa hal-hal yang mendasar dari bahasa pemrograman, switch ke bahasa pemrograman lainnya, saya butuh 3 hari sampai 5 hari udah cukup. Yaitu tadi, yang penting teman-teman fokus. Teman-teman kalau misalkan pengen ada biar penyemangat ya, bisa searching di Locker, ternyata Golang nih yang lebih tinggi saat ini. Nah, terus teman-teman fokus belajar ke sana, bikin beberapa portofolio, itu pasti. Dan kalau ternyata pas sudah bisa, lowongan yang udah nggak ada,
Tapi jujur loh, kalau teman-teman itu udah bener-bener bisa di satu bahasa pemrograman, teman-teman coba switch ke bahasa pemrograman lain, insya Allah enak. Soalnya saya udah ngalamin sendiri. Gimana Pak Arwan? Betul. Betul ya? Ya, jadi ada alasan kenapa kok programming itu disebut skill. Kan kita kan nyebutnya programming skill, bukan programming knowledge ya. Ah, Jadi oke. kenapa kok programming itu skill gitu. Nah, skill itu karena memang ya dia tuh namanya skill itu kan sekali terkuasai ya, nanti itu selamanya akan melekat dan misalkan disesuaikan dengan yang serupa tuh gampang. Misalkan orang skill nyepeda. Nah, nanti kalau suatu saat nyuruh nyepeda motor gitu, oh ya berarti tinggal ngegas, masalah kesetimbangannya kan dia udah belajar kayak gitu. Ah, Kalau oke. misalkan dia sudah 20 tahun nggak nyepeda, nanti suruh pegang sepeda lagi dia bisa kan. Ah. Ya namanya skill kayak gitu ya gambarnya. Oh, oke. Ya. Make sense, masuk Iya, akal. iya. Oke. Ya, Nah, itu jadi, tadi. ya seperti Cahya itu tadi. Ya fokus saja ke bahasa pemrograman satu, kuasai konsepnya, nanti apapun kebutuhannya nanti tinggal switch aja. Yang penting jangan sampai patah hati karena tiba-tiba lowongannya hilang gitu. Jangan sampai. Karena kita belajar bahasa pemrograman itu bukan terus kita mencintai sepenuh hati. Ya enggak. Kita belajar karena kita butuh. Tapi ketika kita diminta switch, ya kita juga harus bisa. Switch dari misalkan Java ke PHP, ya bisa. Ya ibaratnya kalau teman-teman lihat struktur codingnya kan pasti ada percabangan, perubahan, function. Intinya kan itu toh. Terus kumpulan data, array, slash, atau apapun itu. Nah, tinggal nanti ya library-nya seperti apa, terus menggunakan tools apa, teknologi apa, itu nanti bisa mengikuti. Oke, menarik. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Mas Ahmad. Mas Ahmad nih, cara yang baik untuk meningkatkan skill dari newbie hingga profesional, itu seperti apa? Adakah treatment tersendiri dan bisa jadi tips yang bisa disampaikan para pemateri? Oh, ini berarti pertanyaan berdua nih. Mulai dari Pak Arwan dulu aja deh. Cara Pak yang dosen baik, dulu. Mhm. Pak dosen dulu. Pak dosen dulu. Saya udah nggak tahu. Cara yang baik untuk meningkatkan skill newbie hingga profesional sama tipsnya. Bikin sesuatu. Wah, langsung ya bikin sesuatu. Iya. Dipaksa Jadi gitu ya. ya harus bikin ya itu tadi entah itu pro bono atau mungkin project apapun gitu ya. Jadi kalau misalkan belajar itu jangan cuma oh caranya perulangan kayak gini digulang, caranya ini kayak gini. Enggak, tapi bikin sesuatu nanti akan setelah jadi itu nanti rasanya beda. Ya. Oke. Ya, apalagi kalau misalkan sesuatu itu kemudian dipublish gitu ya. Jadi misalkan belajar Android, kemudian ya kan cuma modal $25 ya. Terus dipublish di Google Play. Nanti ternyata ada yang download gitu. Rasanya. Ya. Betul Bapak EDW. Bapak, kakak, adik, ibu. Gone piye le? Iya. Tapi memang skill itu makanya ini ya kalau dalam beberapa bidang itu kan salah satu hal yang penting itu adalah publication. Misalkan kalau dalam dosen pun juga publikasi itu penting. Saya pikir dalam programmer pun juga publikasi itu penting gitu ya. Mempublish code-nya, mempublish hasilnya gitu. Itu memang kita perlu mendapatkan feedback dari orang lain gitu. Ya menurut saya gitu. Jadi ketika kita berani publish, ya kita dapat feedback dari yang lain. Oh, ada orang pakai ternyata ada bug di sini. Nah, itu justru malah dengan dari situ itu kita justru malah berkembang. Insya Allah dari newbie jadi profesional. Tempat publish code kira-kira di mana? GitLab bisa, GitHub bisa, atau mungkin kalau sudah jadi produknya yaitu tadi bikin webnya di mana atau bikin diupload di Google Play kayak gitu. Oke. Yes. Jadi gitu ya. Orientasinya langsung ke hasil produk Yes. di mana Dipublish. dan dipublish. Yes. Cuma ya tetap kembali teman-teman jangan jadi kaum yang mudah tersinggung. Ya karena bisa jadi serangan itu datang dari mana-mana. Pujian itu bisa datang dari mana-mana dan serangan itu bisa dari mana-mana. Bisa aja teman-teman dianggap sebagai wah ini niru-niru nih aplikasinya. Ya kan gua belajar gitu. ya siapa tahu gitu. Intinya tetap orientasinya adalah produk. Yeah. Oke. Sekarang kalau dari Hacklab. Nah, Oke. Wah, ada yang nanya lagi. Tapi pertanyaan masih sama ya? masih sama. Ini dulu, yang ini dulu. newbie. Nah, Oke. Saya mungkin nambahin dalam konteks yang lebih umum. Ini nggak cuma untuk coding, tapi juga untuk semua hal profesional di dunia. Itu jalannya ya. Itu ada 3 tahap. Pertama dari awalnya kan newbie dulu nih. Jadi masih awal banget gitu kan.
terus habis itu kedua udah mulai mengarah ke profesional gitu ya, atau experience gitu, yang udah berpengalaman. Tingkat yang lebih tinggi lagi di pucuk piramidanya adalah expert atau suhu gitu ya. Kita suhu nih ya, kan keywordnya suhu hari ini. Nah itu masing-masing ada ininya, ada penggambarannya. Kalau di newbie itu ibarat huruf I. Oke. Kenapa huruf I? Jadi satu titik terus habis itu fokus ke bawah. Oh, oke. Jadi ambil satu titik dulu, mau nguasain apa gitu kan, misalkan PHP gitu, misalkan apa Golang, ya udah ambil itu satu tapi fokus gitu, fokus bukan sampai ke dalam. Itu kalau newbie sarannya kayak gitu dulu, jangan yang mikir yang lain dulu. Nah kalau sudah ke level apa tadi pro ya, atau udah punya pengalaman, udah bukan newbie lagi, nah itu harus diimbangi dengan hal yang lainnya, yang horizontalnya. Jadi hurufnya sekarang jadi T, I, tapi ada ininya. Jadi oke. selain pemrogramannya atau selain bahasa pemrogramannya, kita juga mesti hal-hal di sekitarnya, walaupun nggak mendalam. Oke, benar. Gitu. Jadi figurnya adalah T. Ya. Selain kita kuat di satu hal, mendalam di satu hal, tapi juga harus bisa melihat di sisi lainnya. Nah kalau orang yang expert itu figurnya tuh ibaratnya kayak M. Oke. Dia menguasai beberapa hal dan itu bisa sangat masing-masing halnya tuh bisa sangat dalam gitu. Agree. Gitu. Itu udah level suhu lah, udah level dewa gitu. Jadi ya ya ini mungkin menambah ini ya, khasanah aja dari pertanyaan tadi, apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arwan. Kuasai satu hal dulu di awal, habis itu kita coba apa nih yang lain gitu. Jadi jangan cuma tahu coding doang, harus tahu desain juga, harus tahu UI UX juga gitu kan. Oke. Jadi atau bahkan bisnis pun juga harus nggak ada Business salahnya expertise ya. harus ngerti juga gitu. Biar kalau ada apa-apa dari project manajernya atau tim lain dari tim bisnis itu juga bisa nyambung ngobrolannya. Oke. Ini menarik nih, antara yang tadi tuh I, T dan M. Ya. Tuh agree tuh. Jadi kalau teman-teman masih newbie, ya memang ada baiknya teman-teman yang fokus di I dulu. Iya. Dalam ya sudah, ibaratnya kalau misalkan terus cenderung pemrogramannya berubah ya nggak apa-apa, fokus karena teman-teman udah memilih itu. Yang penting fokus bisa. Nah ketika teman-teman bisa, entah indikator bisanya seperti apa, teman-teman yang bisa ngukur, teman-teman mulai masuk ke ranah T. Yang dulu mengenal monolit, ya kan, aplikasi digabung jadi satu, coba mulai mempelajari konsep-konsep yang berhubungan atau yang menggunakan teknologi microservice. Karena bisa jadi walaupun monolit menggunakan teknologi yang ada di microservice. Kayak kontainer, terus Kubernetes dan lain-lain. Ya, terus kalau teman-teman memang sudah T-nya oke, udah sekitarnya mantap, dan setambahan lagi nih buat teman-teman backend, karena ya backend ataupun front end harus juga paham sama tim yang lainnya juga. Ini benar banget nih untuk yang terutama untuk yang T. Jadi kalau misalkan teman-teman backend, paling tidak teman-teman bisa ngasih masukan ke sistem analisnya atau ke front end-nya. Itu bisa juga seperti itu, atau malah ke desain UI UX-nya, karena nggak make sense. Bisa jadi teman-teman sudah di level tertentu, UI UX-nya masih junior, dia bikin desain bagus tapi buatnya setengah mati gitu. Kan kadang kayak gitu kan tempurnya antara orang dev sama orang UI UX kan, ini gimana buatnya. Kayak orang arsitek sama teknik sipil ya. Iya, betul. Arsiteknya keren gitu, lingkar, celuk, cuma lidi doang gitu. Orang teknik sipil ya, piye karepe. Roboh besok. Nah itu sama, jadi paling tidak teman-teman harus bisa memberi arahan ke situ. Nah ketika teman-teman bisa memberi arahan ke situ, saya yakin di mata perusahaan teman-teman adalah aset dan teman-teman siap naik level. Karena tujuan dari sebuah teman-teman kerja ya next level, nggak mungkin di situ-situ aja. Dan kalau teman-teman udah next level, udah T-nya dapat, mulai masuk ke M, karena ya teman-teman udah bisa fokus ke banyak hal situ. Oke, tahapan yang menarik nih, ITM ya. Tapi syaratnya harus relate ya. Ya. M-nya itu atau T-nya tadi yang horizontal lu jangan sesuatu yang sama sekali nggak relate gitu. Oh, agree. Harus relate gitu. Kalau misalkan tadi fokus ke coding terus ternyata horizontalnya milihnya mancing. Gitu kan. Nyambung dari mana? Milihnya mancing atau enggak milihnya masak gitu.
harus harus sesuatu yang masih relate, masih di satu inilah, satu bidangnya gitu. Satu circle. Satu Nah, circle-nya. Oke, agree itu bagus, itu pemahaman yang bagus tuh ITM tuh. Saya juga baru ngeh itu. Dulu saya ngehnya itu IT doang, tapi ternyata ada M-nya ya. Ada ini ya. Oke, menarik. Nih dari Mas Yusuf lagi nih. Terkadang para programmer yang saya kenal itu bisa membuat aplikasi namun tidak bisa menjelaskan teorinya. Ya, itu ya memang sih terkadang. Nah, ini yang biasa dijumpai itu dia tidak bisa menjelaskan teorinya. Bukan teorinya sih, tapi lebih ke library-nya kadang. Atau function yang digunakan atau proses yang digunakan karena bisa jadi dia kopas. Iya. Gimana, Pak? Iya, kadang. Kadang seperti itu. Yang penting Alhamdulillah. bopinya caranya jalan. Iya. Alhamdulillah belum nemu sih. Alhamdulillah belum nemu. Tapi Iya. memang terkadang memang seperti itu sih, Mas Ahmad Yusuf. Iya. Jadi ya ujung-ujungnya ya dia nggak bisa nggak bisa menjelaskan karena bisa jadi itu kopas dan dia buru-buru. Ya, itu kadang sering terjadi. Atau dia hanya sebatas, jadi gini, tingkatan pemahaman orang itu terkadang ada di dua level. Satu, memang benar-benar paham. Yang dua, sebatas menggunakan. Ya. Nah, sebatas menggunakan itu ya, wah ada library ini, cocok buat ini. Dia nggak tahu impact-nya seperti apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Seperti yang tadi Mas Saga bilang, tadi, di mana kita tuh harus fokus ke I-nya. Ya kan? Kita harus fokus di I-nya, paling tidak ketika kita menggunakan library tertentu, kita juga harus tahu library-nya itu seperti apa, impact-nya seperti apa, dan ketika ada update, ya teman-teman juga harus baca. Karena jangan sampai kita menggunakan library yang sangat fatal gitu untuk kedepannya. Iya. Menarik ini. Boleh nambah huruf nggak, Mas? Boleh. Saya tambah satu huruf lagi, Mas. Apa itu? Huruf O, Mas. Oh, gimana tuh? Oh, Ya. gimana? Tim. Oh, oke. Iya. Jadi dulu saya salah satu omongan yang sering disampaikan oleh supervisor saya ketika saya S2 dulu ya. Itu lulusan itu diharapkan sebagai well-rounded graduate. Ya, kalau dia istilahnya gitu. Jadi kan well-rounded itu maksudnya ya dia menguasai sesuatu ilmu itu dari berbagai sudut gitu loh. Ya, jadi ketika mungkin nyambung dengan pertanyaan Mas Ahmad Yusuf ini ya. Jadi ketika dia bikin sesuatu tuh ya kalau bisa memang pemahaman tentang itu tuh ya well rounded. Misalkan dia bikin sistem informasi ya, dia tahu secara aplikasi seperti apa, kemudian harus desain database-nya seperti apa. Kemudian konsep UI UX-nya paling enggak dia paham gitu ya. Paling enggak dia material UX itu seperti ini, itu seperti ini gitu ya. Jadi memang selain ITM itu menurut saya itu juga penting juga well-rounded itu. Makanya kemudian ketika saya tadi mengatakan bahwa saya membaca ijazah itu adalah yaitu tadi orang ini ada kemungkinan dia sudah belajar banyak hal. Jadi ada kemungkinan dia itu memahami sesuatu masalah itu secara well-rounded kayak gitu. Bukan hanya self educated kan kadang kita cuma tahu coding ini jadi. Ya, tapi kan kita nggak tahu desain database yang standar itu seperti ini loh. Desain UI yang standar tuh seperti ini loh kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Ya. Jadi udah mulai berkembang ada ITMO. Oke, bahasa Indonesia saja ITMO. Oke. Ada yang bertanya lagi nih. Dari Mas Adi Wardani, Pak mau tanya. Tar dulu, dari Mas Ahmad Yusuf ternyata. Bahasa pemrograman apa yang cocok untuk pemula? Waduh, ini Mas Awan ini. Oke, Pak dosen untuk Kalau pemula untuk belajar sih menurut saya Python sih. Python. Ya, Python ya? menurut saya malah Bukan Python. sih, soalnya Alpro pakai C. Dulu saya gitu. Iya. Malah Python. Kalau sekarang itu di beberapa kampus mulai bergerak ke Python ya. Alasannya apa? Ya, alasannya karena simplicity. Oh, Jadi kan oke. misalkan orang ngeprint Hello World gitu ya, itu pakai C itu kan ada berapa baris, tengah-tengahnya Hello World kan itu kan. Oke. Ya, tapi kalau pakai Python kan cuma satu baris Hello World gitu. Jadi Oke, kalau oke. Python tuh emphasize-nya penekanannya tuh justru lebih ke logika gitu loh. Nah, logikanya dapat baru nanti bisa menyesuaikan dengan bahasa lain. Oke. Setuju sih. Saya Iya. nambahin ya. Jadi tadi di Stack Overflow kan Python Yang jadi tertinggi, yang utama, ya kan? Mm-mm. Itu memang faktanya memang betul. Maksudnya gini, bukan kemudian Python banyak dalam project juga ada. Tapi konteksnya gini, saya tuh pernah dimintain 2 teman saya
yang mereka nggak ada background IT sama sekali. Mereka dosen, spesifiknya adalah dosen teknik sipil. Tapi mereka minta diajarin Python. Datang saya minta diajarin Python. Kakak bisa nggak di ini? Soalnya saya stempel di muka saya ini kayak anak IT banget, padahal saya nggak bisa Python gitu. Cuma karena mereka yang berkata itu saya gitu ya. Ya akhirnya mereka datang ke saya, terus aku heran, buat apa gitu? Ternyata mereka belajar Python itu untuk mengolah data. Yes. Oke. Gitu. Jadi mereka dapat satu set data yang gede banget, dan mereka harus mengolah data itu. Nah, caranya pakai Python. Oke. Jadi Python ini saya sedikit cocok logi ya sebenarnya. Saya sedikit cocok logi kenapa Python bisa jadi lebih tinggi, dan mungkin ini jawaban kenapa Python lebih tinggi di Stack Overflow. Sederhananya gini, karena Python cukup mudah, agree ya. Karena Python itu cukup mudah, akhirnya banyak diadopsi oleh kampus. Penggunanya jadi banyak. Ingat ya, level tertinggi itu pasti di kampus, karena yang edukasi belajar di sana itu di kampus, dan pasti dosen-dosen, ya kebanyakan sih dosen-dosen sekarang udah nyuruhnya silakan upload ke Git, bukan lagi upload ke Google Drive gitu. Masa ngoding upload ke Google Drive? Rata-rata dosen-dosen juga udah mulai beralihnya ke Git, dan dari situlah mungkin kebaca bahwa Python yang tinggi. Karena ya bisa jadi kebanyakan kampus sudah mulai ke sana, karena sederhananya tadi Python Hello World cukup print Hello World, selesai. Yang lain kayak Java, Golang, C, atau yang lainnya mungkin .NET, ASP, ya semuanya membutuhkan beberapa baris. Beda dengan Python. Faktanya adalah dengan hanya 4 kali pertemuan ya, 2 teman saya tadi itu yang mereka nggak punya background IT sama sekali itu mampu bisa gitu. 4 pertemuan? 4 pertemuan. Wow, mantap. Iya. Jadi ya kebetulan saya juga coba cari mentornya yang bagus juga ya gitu. Ngajarinnya juga sabar dan sebagainya, dan mereka juga karena kebutuhan studi, kebutuhan pekerjaan, akhirnya mereka juga niatnya tuh kuat gitu untuk belajar Python gitu. Jadi cepat masuknya. Kebutuhan dan niatnya kuat. Iya. Oke. Jadi itu ya, semoga menjawab ya Mas Yusuf ya. Tapi jangan mengesampingkan adalah niat dan kebutuhannya juga. Tapi ya karena Python itu juga bisa di backend, ya kan? Bisa di backend, bisa di data scientist, ya cabangnya memang lumayan luas saat ini. Iya. Cuma ini mungkin sedikit berbagi. Jadi untuk yang di yang Australia ini kan pakai Python untuk bikin desktop application ya. Oke. Nah, jadi Python itu punya satu kelemahan besar gitu kalau untuk produk. Kalau menurut saya ya. Oke. Kelemahannya apa? Jadi Python itu bahasa interpreter. Interpreter Oke. itu kan dia eksekusinya line by line. Ya. Jadi misalkan kita punya error tapi di baris terakhir gitu. Nah, programnya akan jalan terus gitu. Sampai nanti dia nemu baris terakhir, dia baru akan error. Ya kan gitu. Nah, jadi kalau saya kan di yang perusahaan Australia ini kan saya sebagai tester ya. Nah, tester ini susah banget kalau di Python. Karena apa? Karena kita harus memastikan bahwa setiap baris itu tereksekusi. Iya kan? I see. Iya, karena kan kalau misalkan hanya sekedar di running gitu, udah jalan gitu. Kan kita kan nggak tahu gitu. Kalau misalkan nanti di percabangan ini ternyata kok ada masalah gitu kan. Dari awal kan nggak tahu. Kalau pakai Java kan dia sudah runtime check kan? Ya, runtime check benar. Jadi dari awal sudah ketahuan compile errornya. Iya. Ya, bedanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk production menurut saya sih saya tidak rekomend untuk Python. Oke, ini dari tim produk ini ya. Ya itu sedikit ya. Saya pasti yakin untuk Python kedepannya kan saat ini masih version 3 ya. Ya mungkin version 4 udah berubah. Semoga. Dan akhirnya bisa mulus gitu. Ya, semoga. Kita tunggu saja. Teknologi kan selalu berkembang. Oke, lanjut nih, ada pertanyaan lagi dari Mas Adi Wardani. Pak, mau tanya nih, untuk skill dasar pemrograman agar mendapat pekerjaan di perusahaan, apakah membuat portofolio atau hasil program yang pernah kita buat saat kuliah juga bisa? Sepertinya tadi sudah sih, tapi nggak apa? Oke, diulang aja nggak apa-apa ya. Ya, jadi Mas siapa? Adi Wardani. Adi Wardani. Ya, apapun yang kita bikin, selama itu relate dengan bidang yang memang kita gelutin, kita fokusin, itu please tolong jadiin portfolio gitu ya. Apakah itu project yang memang profesional atau yang kita dibayar, atau project yang tadi saya bilang pro bono, artinya bayarnya 2M ya.
makasih Makasih, mas, Mas. gitu. Artinya tidak dibayar, jadi memang kita sukarela ya, sukarela. Itu tuh semuanya bisa dijadikan sebagai portfolio begitu. Dan pada akhirnya kalau dari kacamata perusahaan pada saat meng-hire ya atau merekrut karyawan atau developer, pasti yang dilihat adalah kemampuannya dulu gitu. Karena di perusahaan itu misalkan lagi butuh posisi sesuatu gitu ya, atau use case sesuatu, dia pasti akan mencari yang relate juga gitu, yang portfolionya relate. Jadi please tolong mulai sekarang atau bahkan yang kemarin-kemarin itu coba di collect lagi, cari di di file-file yang udah ketumpuk mungkin. Nah, apapun itu bisa jadi portfolio buat teman-teman. Dan ya pada saatnya nanti ada opportunity yang memang cari sesuai apa yang kemampuan yang teman-teman punya, kalian udah siap gitu. Itu sih. Oke. Ini Pak Ron mau menambahkan di slide berapa itu, Pak? Oke. Slide ketiga kita cek ya. Sebentar. Yang ini. Nah. Oke. Iya. Oke. Jadi pengen ketawa. Iya. Oke, jadi mungkin gini ya, mungkin terkait perusahaan dalam rekrutmen kan salah satunya kan gini. Oke, pertama mungkin saya akan perlu menyampaikan bahwa saya beberapa kali itu dapat tawaran pekerjaan karena dia tahu profil saya di LinkedIn, dan juga beberapa kali karena dia tahu profil saya di GitHub. Oke. Ya. Jadi di GitHub kan ya itu tadi saya ada kerjaan apa ya, S2, S3 atau yang ini tuh saya upload gitu di GitHub itu. Ya, jadi ya gitu, artinya sekarang orang itu bukan mencari orang itu lebih aktif gitu loh. Oh, ini di LinkedIn-nya seperti ini, di GitHub-nya seperti apa gitu. Nah, cuman kalau orang mengandalkan LinkedIn, kalau saya sendiri saya tidak mengandalkan LinkedIn, tapi saya lebih senang melihat GitHub-nya. Ya, karena apa ya, ini contohnya. Ya, karena di reality sama di LinkedIn tuh beda. Ya, misalkan kayak di reality kan saya dapat SIM gitu ya, tapi di LinkedIn tuh kata-katanya tuh bisa berbusa-busa gitu ya. I'm honored to get apa itu. Iya, jadi kadang antara yang kenyataannya dengan yang muncul di LinkedIn itu berbeda. Padahal intinya adalah I got my driving Iya. license. Iya gitu kan. Iya. Oke. Ya, jadi kalau saya lebih prefer untuk melihat hasil karya aslinya daripada sesuatu yang berbusa-busa gitu. Oke, ini berarti sebagai tambahan juga nih buat teman-teman, ketika teman-teman bangun portofolio tadi, teman-teman bisa mempublish itu tidak hanya screenshot saja. Karena takutnya yang teman-teman bayangkan hanya screenshot, ya kan? Yeah. Tapi teman-teman juga bisa publish code-nya. Karena yang dibutuhkan tim teknis itu langsung melihat teknisnya juga. Code-nya teman-teman seperti apa, apakah benar-benar ya clean code atau tidak, dan lain-lain. Karena tim teknis ya kembali lagi, dia butuh melihat code-nya teman-teman. So, ya bikin project, screenshot boleh sebagai taruh di CV ya, karena nggak mungkin coding taruh di CV. Nah, untuk code-nya taruh di GitHub dan bikin dokumentasi yang bagus. Yes. Menarik. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Mas Ardi tadi kalau nggak salah. Jadi pertanyaan dari Mas Ardi di sini, bukan Mas Ardi ya, ternyata Mas Ahmad. Sorry Mas Ahmad. Jadi Mas Ahmad nanya, program apakah yang bisa dibuat untuk pemula? Jadi kalau untuk pemula, misalkan baru belajar bahasa pemrograman, itu bagusnya bikin web kah, desktop, atau langsung ke mobile? Nih, Arwan, gimana Mas Arwan? Kalau pemula, yang cocok itu bikin apa sih? Apapun ya, misalnya kalkulator gitu. Desktop berarti ya? Ya sebenarnya sih apapun ya, bener. Iya. Ya. Simpel-simpel aja dulu. Yang simpel-simpel. Jadi sebenarnya tuh mau kalau kecuali mobil ya. Kalau mobil kan butuh spesifikasi laptop yang lumayan tinggi juga. Ya kalau pilihan yang paling enak memang sebenarnya di desktop sama di web. Desktop sama web, di mana teman-teman bisa buat aplikasi sederhana kayak tadi kalkulator, to-do list itu yang paling simpel, to-do list, kalkulator. Terus kalau mau yang agak ribet lagi ya manajemen stok, itu udah pakai logika kan, ada kadaluarsa dan lain-lain. Nah, itu bebas. Tapi kalau teman-teman mau langsung ke Android ya boleh saja. Hanya saja di level Android itu banyak yang teman-teman harus perhatikan. Terutama di level karena Android itu multiple device, jadi harus memperhatikan device-nya juga, spesifikasi laptopnya juga harus tinggi. Kalau di web atau desktop RAM 4 GB running.
Android RAM 8 GB tergantung sistem operasinya, bisa ngos-ngosan. Jangan ketawa dulu Mas. Karena itu ya begitulah memang adanya. Iya. Dan CPU-nya kalau Core i3 ataupun Ryzen 3 ya ngop-ngopan juga kalau misalkan Android. Minimal ya harus di atas itu. Iya. Ya saya pikir ini mungkin kalau untuk proyek pribadi ini kan terkait proyek pribadi kan. Ini menurut saya sesuatu yang kira-kira jenengan suka dan nanti jenengan sendiri tuh pakai gitu loh, enaknya kayak gitu. Iya. Bikin aplikasi yang buat membantu jenengan sendiri. Iya, ya misalkan kalau saya dulu ya yang awal-awal itu kan saya suka game Mas. Saya dulu terus terang ini ya masuk ke komputer itu kan kenapa masuk ke komputer karena nanti bakal belajar game. Faktanya. Iya, ternyata saya malah justru nggak ini. Nah, tapi pas awal-awal tuh dulu saya bikin namanya Banana Rain kalau saya masih ingat tuh. Tak kasih itu. Jadi memang simpel aja. Jadi ada gambar monyet, terus monyetnya itu gerak kiri kanan itu nangkepi pisang gitu loh. Ya karena saya suka game kan gitu. Ya cuma menurut saya kayak gitu lah ya, simpel-simpel gitu ya. Yang kira-kira kita tuh seneng kita akan pakai gitu. Kayak gitu. Ya, mungkin nambah sedikit karena ini sifatnya mungkin pro bono ya. Artinya ya memang kita nggak dapat uang, jadi motivasinya tuh harus sesuatu yang kita senengin karena ya itu yang akan jadi motivasi utama begitu. Ya, benar sih. Misalkan kita tadi suka mancing gitu ya, bikin aplikasi tentang mancing misalkan. Karena masih inline dengan apa yang kita suka gitu. Ya gitu sih. Betul. Atau kalau misalkan teman-teman ingin melamar anak orang gitu ya, ngelamar orangnya pakai website gitu. Ya, tapi itu ke-publish kemana-mana sih. Oh, bikin undangan nikahnya. Nah, itu juga bisa kan? Ntar nikahnya jadi atau enggak itu urusan nanti gitu kan. Bikin undangan nikah, ibaratnya dia, wah, Dek, kita nikah pakai undangan digital ya, nanti aku yang buatin. Padahal dia juga baru belajar gitu. Ya ibaratnya tuh siapa tahu jadi bisnis gitu, bisnis undangan digital kan? Iya, betul. Dari awalnya untuk pribadi, ke-publish malah bisa untuk dipakai semua orang. Iya. Mantap. Dan IT itu sebenarnya bukan hanya ini sih, menurut saya bukan hanya desktop, web sama Android ya. Ya, banyak. Jadi kalau misalkan kita sekali belajar coding kan sebenarnya kan sekarang banyak ya, misalkan kita coding untuk robot itu bisa juga. Maka Mas Cahyo misalkan itu kan suka mancing, ya bisa juga nanti bikin robot untuk mancing gitu. Jadi Cahyo tinggal diem aja, nanti udah otomatis dia narik sendiri kalau ini. Ya kan gitu tadi. Tapi Villa gak dapet sih. Iya, dicari tuh film mancingnya malah Iya. Malah ngeliatin robotnya mancing. Oke, menarik nih. Ini ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan bukan dari sini tapi saya sendiri. Jadi pertanyaannya sih, saat ini kan lagi pandemi nih. Lagi pandemi dan ternyata di dunia IT itu pandemi bukannya turun, mungkin memang sempat turun sedikit, tapi malah terus meningkat tajam karena kebutuhan akan digitalisasi tinggi. Ya kan? Kebutuhan digitalisasi tinggi. Jadi pertanyaan saya sih sederhana, kira-kira 5 tahun ke depan industri seperti yang di Mas Aga itu seperti apa dan industri yang dipegang sama Mandatek itu kurang lebih seperti apa 5 tahun ke depan. Oke, saya mulai dari Mas Aga dulu. Atau 2045 deh juga boleh, 100 tahun Indonesia. Tapi 5 tahun ke depan aja cukup. 5 tahun lagi ya bakal kayak apa gitu ya. Kalau posisinya Hacklab sebagai talent placement, kayaknya sih bakalan terus naik ya. Karena apa? Karena pandemi ini kan ibaratnya kayak mesin waktu. Sesuatu yang tadinya kita pikir mungkin baru terjadi 5 tahun, 10 tahun lagi, itu kejadian sekarang gitu. Di bidang teknologi terutama ya, ini konteksnya adalah teknologi. Kenapa? Ya karena pandemi memaksa kita untuk mengadopsi teknologi lebih cepat gitu. Nah, artinya apa? Semua hal ya, baik dari sisi penggunanya, dari sisi industrinya itu akan bergerak ke teknologi. Artinya kebutuhan SDM di bidang teknologi itu juga akan meningkat. Ya itu hal yang bagus sih kalau dalam konteksnya Hacklab gitu. Cuma sebesar apa saya juga jujur belum bisa membayangkan sih bakal naiknya seperti apa. Yang pasti permintaan akan terus ada pasti. Terus juga tadi ya mungkin akan ada perubahan juga dalam
dalam pola kerjanya dan pola rekrutmennya gitu. Pola kerja dalam arti sekarang ini apa ya, ibaratnya kayak microservice ya. Jadi semua tuh bisa di outsourcing gitu. Semua itu bisa di remote-kan, bisa dilempar keluar gitu. Iya. Jadi perusahaan bisa jadi ya cuma bosnya doang gitu, cuma manajemennya doang. Hal sisanya lainnya itu semua dilempar keluar gitu. Mungkin yang berubah di sisi situnya sih. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada proses rekrutmennya dan juga apa ya, bentuk ikatan kerjanya mungkin ya, antara employer dan employee-nya itu akan berubah. Tapi ya tadi overall saya yakin insya Allah akan terus meningkat. Oke, menarik. Kalau dari Mandatek? Jawabnya susah, Mas. Jawabnya Maksudnya? susah. Oke, jawabnya susah. Iya. Karena apa? Karena kalau dari teknologi sepertinya 5 tahun tuh waktu yang terlalu jauh. Oh, oke. Iya, karena perubahannya kan cepat banget ya, Mas. Kayak misalkan siapa sih 2018 yang ngira bahwa 2020 tuh nanti semuanya akan seperti ini gitu kan. Pandemi 2020 2021 gitu ya. Jadi memang oke, kita perlu memprediksi, berpikir secara jauh, tapi kadang agak susah ya kita memprediksi ke depannya seperti apa gitu. Ya, jadi kalau saya cuma bisa bilang gini, Mas. Jadi selama saya menjalani Mandatek ini gitu ya, saya menyadari satu hal bahwa ternyata memang supply dan demand untuk IT itu masih belum match gitu, masih timpang. Ya. Jadi banyak hal ya, misalkan kayak tadi sore ya, saya tuh sebelum kesini saya tuh ditelepon sama orang, Mas bisa nggak bantu kita untuk ngurusi IT untuk ini kita Pilkades gitu. Jadi mereka pengen bikin inovasi untuk Pilkades gitu. Oh gimana akhirnya kan kita diskusi detail, terus besok sore itu kita mau diskusi lebih dalam gitu. Ya itu cuma satu hal ya, belum yang perusahaan-perusahaan yang mereka sebenarnya perlu IT juga, tapi untuk meng-hire orang IT itu mereka juga sebenarnya agak kesusahan juga. Jadi saya pikir gitu ya, yang saya bisa yang saya bisa jawab aja dari kondisi sekarang ini, bahwa sepertinya ya, supply and demand ini masih akan terus naik gitu. Kayak gitu ya, gitu aja yang bisa saya ini. Ya. Tapi kalau 5 tahun ke depan seperti apa, saya pikir itu terlalu jauh untuk IT gitu. Oke. Jadi kalau dilihat dari kesimpulan dari tim Hacklab ataupun Mandatek, Mas Aga ataupun Mas Arwan, kembali pada supply and demand, di mana saat ini saja supply itu belum bisa memenuhi demand. Yes. Kedepannya seperti apa ya teman-teman yang nentuin. Karena teman-teman di sini adalah talent-talent yang terbaik yang bisa jadi memenuhi demand tadi. Tapi untuk saat ini antara supply dan demand itu belum terpenuhi. Jujur memang bahkan ada beberapa perusahaan yang udah oper rekrutmen 3 bulan itu nggak dapat. Langsung ketawa ya Pak. 3 bulan tuh nggak dapat. 3 bulan itu soalnya nggak pakai Hacklab. Iya. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi karena nggak pakai Hacklab. Itu loh Mas, anehnya. Jadi kan kadang orang kan ini tuh bilang, nyari kerja susah gitu. Padahal perusahaan nyari staff juga susah. Kan aneh. Nah, berarti kan ada gap di situ tuh. Ya, makanya muncul ini ya, Hacklab ya. Iya. Setuju. Jadi ada gap, dan ya gapnya itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan ningkatin skill. Yes. Itu pasti. Karena ya yang kebutuhan perusahaannya apa, teman-teman di level mana, ya teman-teman harus ngejar supaya bisa masuk ke supply-nya tadi dari sebuah perusahaan tadi. Yes. Saya boleh kasih insight nggak? Boleh. Sekarang ini gelombang ya, kalau yang lagi perubahan yang sekarang terjadi itu adalah semuanya sekarang lagi ke arah bank digital. Oke. Bahkan salah satu klien kami juga bank digital juga. Oke. Yang mana requirement-nya, ampun deh, itu susah banget carinya yang pro lah, bahkan yang bukan yang pro, yang expert gitu, yang suhu gitu. Oke. Itu ibaratnya di puncak piramida kan spesial lebih kecil ya. Poolnya kan lebih kecil gitu. Nah artinya apa teman-teman, kalau dari insight ini aja bisa mulai kira-kira kalau saya mau belajar apa ya yang nanti kira-kira dibutuhkan di digital banking gitu. Karena sekarang semua lagi gerak ke sana. Bank-bank digital itu sekarang lagi bermunculan ya, ada ya
nggak usah sebut nama. Terus bahkan Sebut saja bank bunga. bahkan bank konvensional pun sekarang juga sedang beralih juga kan Ya. ke digital banking gitu. Jadi ya udah kebayang mestinya, oh berarti butuh skill ini, butuh kompetensi ini segala macam. Nah, arahnya ke sana. Nah, Rick nih. Ini bocoran loh, bocoran menarik loh. Ini bocoran serius loh. Jadi kalau konteksnya 5 tahun ya, kayaknya masih Masih relevan. masih relevan. ke depan. Masih relevan. Karena ya perubahan itu kan nggak serta-merta ciluk-bal langsung jadi semua digital itu, enggak. Iya. Tapi di mana merubah dari konvensional ke digital is not easy gitu. Yes. Butuh supply atau talent-talent yang oke, butuh teknologi yang oke, infra yang oke dan lain-lain, dan teman-teman harusnya bisa mengisi di sana. Jangan sampai hanya jadi penonton. Ya. Nah, gimana caranya teman-teman harus bisa ngisi di sana? Ya teman-teman harus upgrade skill, latih kemampuan, bikin portofolio. Hal-hal yang bisa teman lakukan, ya lakukan. Tapi jaga kesehatan itu penting. Yang penting jangan sampai membuat teman-teman malah sakit 24/7, karena saya pernah ngelakuin itu. Hari ke-7 mimisan. Mancing ya itu ya? Enggak, ngoding. Saya kira 24 mancing. Kalau itu nggak tahu mimisan apa enggak, ya lah happy aja sih. Oke, nah sebelum sampai di akhir acara, udah nggak terasa ini udah hampir jam 5. Udah hampir jam 5, saya cek dulu, ada yang masih bertanya nggak kira-kira? Sepertinya sudah nggak Kayaknya ada. masih. Cek dulu. Oke, sudah tidak ada. Tadi ada yang mengingatkan. Nah, saya mau memberitahu sebelum sampai di akhir acara, karena di akhir acara ini saya ingin ada kesimpulan dari teman-teman pemateri. Nah, sebelum sampai ke sana saya ingin memberitahukan giveaway pemenang Rekat Chapter 1 dari sesi pertama, hari pertama sampai hari kelima. Nah, di sini ada 12 hadiah. Yang rekat tanggal 27 September itu pemenangnya Mbak Iin Solihin dan Mahfud Effendi. Selamat buat Mbak Iin dan Mas Mahfud. Lalu rekat tanggal 28 karena ini dari T-Lab, jadi ada hadiah dari T-Lab juga. Mas David Rasidi dapat hadiah dari T-Lab, dan Mas Fauzan Fadilah itu dapat hadiah dari T-Lab. Lalu Mbak Anissa dan Mas Irfan Prasetyo dapat hadiah dari Suhu. Lalu tanggal 29 September Mas David Rasidi lagi. Ini Mas David Rasidi ini lumayan aktif. Saya juga heran gitu ya. Dari sesi pagi pas bahas OSIN, sesi kedua bahas unit testing, sampai sesi sore ini dia nanya terus gitu. Saya juga wow, keren gitu ya, niat belajarnya bagus. Jangan, saya cuma curiga aja sambil kuliah, sambil kerja, sambil tiga monitor nyala semua gitu, didengarkan bareng-bareng. Kayak ini Mas David Rasidi. Jadi Mas David Rasidi dapat dua giveaway dari T-Lab sama dari Suhu. Lalu Mas Dwi Adi Sugiyarto tanggal 30, ada Mas Adi Wardani dan Mas Dwima. Lalu yang terakhir tanggal 1 Oktober Mas Rizka Nisra dan Mbak Yeni Mulyani. Selamat buat ke-12 pemenang. Sebenarnya bukan 12 sih, tapi 11 karena satu orang yang double di situ. Selamat, nanti silahkan kontak ke admin biar nanti diminta identitasnya atau alamat untuk pengiriman giveaway. Oke, nggak terasa udah 1,5 jam. 1,5 jam kita mengulas beberapa hal yang harus dibangun sampai 5 tahun ke depan. Sekarang masuk ke hal terakhir, kesimpulan. Kesimpulan kira-kira apa sih yang bisa diberikan ke peserta nih? Bebas, mau itu berupa motivasi, mau berupa hal apapun bebas. Yang penting kesimpulan apa sih yang bisa teman-teman dapat supaya teman-teman tuh, oh, gue tuh harusnya gini loh. Iya. Oke, mulai dari Pak dosen dulu. Ya, jadi gini mungkin. Pertama, teori itu penting, tapi praktek lebih penting. Ya sama pentingnya lah ya. Jadi praktek juga penting gitu ya, bukan lebih penting. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dapat teori di sekolah ataupun di kampus ya, segeralah itu dipraktekkan. Baik itu di proyek-proyek pribadi ataupun proyek-proyek yang tidak dibayar ataupun magang gitu ya, itu lebih baik segera dipraktekkan. Kemudian tadi mungkin nyun ngapunten ya, tadi ada sesuatu yang mungkin saya tuh sebenarnya pengen ngomong gitu ya dari rumah tadi. Jadi ini tuh seharusnya mungkin juga jadi bahan pemikiran juga bagi pengajar-pengajar di kampus ataupun juga di sekolah-sekolah yang IT gitu ya. Jadi gimana caranya agar
kalau di film-film Cina itu kan orang setelah lulus dari perguruan kan suruh turun gunung kalau sudah dirasa siap sama suhunya. Oke. Nah, kenapa kok suhunya itu bilang sudah siap? Karena suhunya itu tahu kan bahwa kondisi di bawah gunung itu seperti apa kan gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan gurunya aja nggak tahu kondisi di bawah gunung seperti apa, gimana dia bisa mengatakan bahwa muridnya itu turun gunung kan gitu. Oke. Ya gitu aja. Oke, menarik ya. Jadi menggambarkan dari banyak sisi, dari sisi talentnya sama dari segi pengajarnya juga. Yes. Terima kasih. Sekarang ke Mas Aga. Oke, ya kalau dari saya mungkin kita kembali ke judul ini ya, judul sesi sore ini ya, Mas saya. Jadi Become Most Wanted Tech Talent by Industry. Nah, yang pertama caranya gimana tadi sebenarnya udah disebutkan, jangan pernah berhenti belajar karena yang namanya dunia teknologi ini selalu berubah, selalu ada hal yang baru. Jadi kalau kita stop belajar ya sudah, kita langsung jadi orang purbakala lah ibaratnya seperti itu. Terus yang kedua bangun portfolio. Selain bangun portfolio perlu juga untuk narsis. Jadi narsis di sini artinya kita bisa menunjukkan kemampuan kita. Karena sayang juga kalau misalkan kita udah bikin banyak karya bagus tapi kitanya nggak pede atau malu untuk menunjukkan ke dunia gitu. Bukan dalam konteks sombong ya. Ini bukan sombong tapi ya Anda harus menunjukkan bahwa Anda menguasai sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Silakan pilih mau tadi lewat kitab atau yang lainnya. Banyak cara lah untuk menunjukin portfolionya. Terus yang ketiga yang mungkin di sesi tadi belum sempat termention adalah kita harus juga ngasih sesuatu ke komunitas gitu. Jadi kita belajar dari komunitas, kita join satu komunitas, kita dapat ilmu. Tapi pada saat kita udah bisa, ya kita harus sharing juga ke komunitas. Ini sebetulnya bukan kalau berbagi ilmu tuh nggak ada yang hilang sebenarnya dari kita gitu ya. Tapi justru malah kitanya juga berkembang, komunitasnya berkembang, semuanya ikut naik gitu. Jadi ya kita part of ekosistem, kita part of community, harus ada take and give-nya juga. Mungkin itu sih kalau saya mau nambahin satu poin di situ. Oke. Terima kasih Mas Arwan, Mas Saga. Ternyata perjalanan 90 menit ya berakhir di jam 5 juga dan kesimpulannya 9 to 5 ya. 9 to Sampai 5 kan. Dan perjalanannya ya seperti ini dan teman-teman semoga bisa mendapatkan insight atau ya paling nggak teman-teman juga bisa tahu lah apa yang harus teman-teman siapkan. Tadi juga pandangan 5 tahun ke depan seperti apa juga udah disebutkan. Ya we must ready, jangan sampai kita cuma jadi penonton. Karena jadi penonton dan ya karuan kalau jadi penonton kecipratan ya oke gitu. Terus jadi penonton cuma ya udah penonton gitu. Teman-temannya teman-teman bisa join ke sana, teman-teman cuma ngeliatin kan gak enak banget. Ya teman-teman harus mulai atur strategi karena ya ibaratnya belajar itu nggak bisa ciluk langsung bisa, tapi ya teman-teman bisa atur nafas atau strategi kapan harus panen kemampuannya teman-teman dan kapan teman-teman bisa masuk ke sebuah perusahaan tuh paling nggak udah ditarget. Karena dengan melakukan target-target seperti itu ya kita tahu kapan kita bisa memulai, kapan kita bisa beristirahat dan kapan kita bisa lari. Oke. Filosofis sekali ya. Suhu. Padahal baru kepikiran kata-kata. Oke, dari pemateri, terima kasih banyak udah hadir di sore hari ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Yes. Ya, terima kasih banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Dan kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk ngisi feedback karena dengan teman-teman bisa mengisi feedback teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan nanti yang tadi dipresentasikan boleh dikasih ke teman-teman? Boleh aja sih. Boleh ya. Iya. Oke, Data nanti umum juga. ya ibaratnya nanti akan saya share ke teman-teman jika teman-teman memang butuh karena walaupun itu hanya terkait dengan data ya. Kalau tadi ngoding mungkin teman-teman butuh gitu. Nah, itu nanti akan diberikan juga. Jadi jangan lupa ngisi feedback dan jangan lupa setiap sesi rekat itu ada giveaway-nya. Jadi bagi teman-teman yang ngisi feedback, aktif bertanya dan lain-lain, teman-teman bisa berhak mendapatkan giveaway. Oke, dari saya itu saja, Cahyo Dwi Raharjo, instruktur suhu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di rekat chapter selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.